Manchester United masih inginkan Jadon Sancho. Raksasa Liga Inggris Manchester United kabarnya masih ngebet untuk mendapatkan servis Jadon Sancho. Namun setan merah itu masih terkendala masalah keuangan dan sulit untuk menembus harga Sancho yang dipatok mahal oleh Borussia Dortmund. Man United sudah menyatakan ketertarikan kepada Jadon Sancho sejak bursa transfer musim panas kemarin. Sancho disebut-sebut bakal menjadi winger baru Man United. Hingga bursa transfer ditutup, transfer Sancho itu gagal terjadi. Setan merah tidak sanggup membayar harga 120 juta euro yang dipatok Dortmund untuk winger andalannya tersebut. Dikutip dari Manchester Evening News Minggu 15 November 2020, Man United dikabarkan masih belum menyerah. Mereka akan kembali melakukan pendekatan kepada sang winger di tahun 2021 mendatang. Sang manajer Ole Gunnar Solskjaer masih mendambakan sosok Sancho ada dalam tim setan merah. Menurut pria asal Norwegia itu, Sancho adalah winger hebat dan dinilai akan cocok dengan skema yang tengah ia bangun di Man United. Meski demikian, keinginan setan merah tampaknya tidak akan terwujud di tahun depan. Pasalnya, kondisi keuangan setan merah mulai merasakan dampak yang besar akibat pandemi COVID-19. Laporan keuangan terbaru Man United menunjukkan bahwa mereka mengalami kerugian yang besar akibat virus yang melanda seluruh dunia ini. Jika setan merah terus merugi, mereka tampaknya tidak terlalu yakin akan bisa menebus Sancho. Sudah bukan pilihan utama Manchester United, Paul Pogba ini periode terburuk saya. Pogba frustasi dengan menit bermainnya yang sangat terbatas di musim ini bersama setan merah. Paul Pogba mengakui dirinya berada dalam momen tersulit dalam karirnya setelah sudah bukan lagi menjadi pilihan utama di Manchester United. Di musim ini, Pogba bermain sebanyak 10 kali di Liga Premier Inggris dan Liga Champions, tapi ia hanya bermain starter di 5 pertandingan. Manajer Ole Gunnar Solskjaer memang kerap mengubah susunan pemain lantaran performa inkonsisten United di awal musim ini. Seperti diketahui, United saat ini masih tertahan di posisi ke-14 klasemen EPL. Sementara mereka juga menelan kekalahan 2-1 melawan Istanbul Başakşehir di liga terakhir Liga Champions. Sementara United tak memandangnya sebagai pemain inti. Pogba masih jadi andalan timnas Prancis. Ia baru saja membantu negaranya lolos ke semifinal UEFA National League dengan mengalahkan Portugal 1-0 pada Sabtu 14 November lalu. Pogba pun mengakui jeda internasional November ini memberikan sedikit kelegaan bagi dirinya di tengah kondisi tak ideal di Liverpool. Saya tidak pernah merasakan periode sesulit ini dalam karir saya, kata Pogba dalam wawancara dengan RTL. Timnas Prancis memberikan udara segar buat saya. Grup ini sungguh luar biasa dan menakjubkan, serunya. Sebelumnya, pelatih Les Blues Didier Deschamps menyuarakan rasa simpatinya kepada Pogba. Ia berharap ex-gelandang Juventus ini bisa segera bangkit. Dia berada dalam situasi di mana ia tidak bahagia di klub, baik itu soal menit bermain maupun posisi yang ditempatinya. Dia tidak dalam periode terbaik. Dia diterpa serangkaian cedera dan juga COVID-19. Dia harus menemukan kembali ritmenya, kata Deschamps. Kita tidak bisa bilang bahwa dia sudah meraih apa yang diinginkannya di klub. Di sini saya mencoba untuk membimbingnya. Ketika seorang pemain tidak merasa nyaman di Liverpool, tentu saja dia akan bahagia bermain untuk timnas, imbuhnya. Positif COVID-19 lagi, Alex Telles absen bela timnas Brazil. Bek kiri Manchester United Alex Telles dilaporkan kembali positif COVID-19 ketika membela timnas Brazil pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Bek kiri Manchester United Alex Telles pertama kali dinyatakan positif COVID-19 pada akhir Oktober 2020. Akibatnya, Alex Telles melewatkan 4 laga bersama Manchester United, 2 di Liga Champions dan 2 laga di Liga Inggris. Setelah sembuh, Telles lantas bergabung dengan skuad timnas Brazil pada jeda internasional guna melakoni kualifikasi Piala Dunia 2022. Dirinya telah dinyatakan negatif COVID-19 jelang persiapan laga timnas Brazil melawan Venezuela pada Jumat 13 November 2020.
Namun dilansir dari Metro, pemain 27 tahun tersebut dinyatakan positif virus corona selepas menjalani tes rutin di Sao Paulo, Sabtu 14 November 2020. Federasi Sepak Bola Brasil telah memberikan konfirmasi resmi perihal Telles yang positif virus corona. Seiring kondisi Telles yang terpapar kembali COVID-19 untuk kedua kalinya, Telles pun tidak bakal memperkuat timnas Brasil yang menghadapi timnas Uruguay pada Rabu 18 November 2020. Uruguay sendiri tidak memperbolehkan seseorang dengan hasil positif COVID-19 memasuki wilayah mereka. Sementara itu, dengan Telles yang positif COVID-19 tentunya membuat pusing Man United, khususnya untuk pos bek kiri. Edinson Cavani bakal terbukti lebih penting untuk MU. Pembelian Edinson Cavani sempat dipandang sebelah mata. Manchester United dinilai mengambil resiko besar dengan mendatangkan striker 33 tahun yang sudah lama tidak bermain. Meski begitu, mantan gelandang Chelsea yang kini jadi analis Premier League, Gustavo Poyet, punya pandangan berbeda. Dia yakin Cavani menyimpan kejutan untuk beberapa bulan ke depan. Inilah yang membuat Poyet bersemangat. Dia yakin Cavani akan jadi pemain yang sangat penting untuk MU. Poyet tahu pembelian Cavani dipandang sebelah mata. Striker Uruguay itu dianggap sudah habis. Namun baginya Cavani justru berpotensi menyimpan kejutan. Ketajamannya masih sangat baik. Saya kira Cavani akan menjadi pemain yang lebih penting untuk Manchester United dari dugaan banyak orang, kata Poyet kepada Daily Mail. Lihat saja pertandingan terakhir kontra Everton. Skor seimbang, dia datang dari bangku cadangan, 1 peluang dan gol. Sepak bola Inggris sempurna untuk pemain Uruguay sebab mereka punya hasrat tinggi. Begitu menaikkan kontrak, mereka langsung melupakannya dan fokus meraih kemenangan. Imbuhnya. Jika Cavani tampak masih kesulitan sekarang, Poyet yakin ini hanya masalah adaptasi. Cavani sendiri sudah lama tidak bermain. Dia perlu diberi kesempatan jadi lebih baik. Dia banyak berlari pada pertandingan terakhirnya. Bahkan mungkin dia membuat beberapa lari terobosan berbahaya. Tapi bola tidak sampai kepadanya, sambung Poyet. Bruno Fernandes kagumi Scholes belajar mental dari Ronaldo. Bruno Fernandes tahu betul cara mencuri hati fans Manchester United. Kini dia bicara soal dua pemain yang menginspirasinya dan kebetulan keduanya adalah mantan pemain MU, Paul Scholes dan Cristiano Ronaldo. Ex-Sporting ini pun bicara soal kekagumannya terhadap Scholes dan Ronaldo. Saya kira Scholes dahulu merupakan salah satu gelandang terbaik di dunia. Bagi timnas Inggris, banyak yang memuji Frank Lampard karena dia mencetak banyak gol. Dia pun merupakan salah satu yang terbaik di Inggris, kata Bruno kepada Sky Sports. Juga masih ada Steven Gerrard, tapi saya kira Scholes lah yang paling banyak membuat perbedaan. Dan sebelum komentar ini dibesar-besarkan, saya belum mengamati setiap gelandang di Inggris, oke? Namun di generasi terakhir, saya kira 3 gelandang itulah yang terbaik. Scholes, Lampard, Gerrard, dan bagi saya Scholes yang nomor 1. Imbuhnya. Sebelum Scholes, Bruno sudah terlebih dahulu mengagumi dan mengidolakan Cristiano Ronaldo, yang kini jadi rekannya di timnas Portugal. Dari Ronaldo, dia belajar soal mentalitas yang masih dia terapkan sampai sekarang. Apakah Anda mau jadi pemain yang menjalani musim bagus, lalu performa naik dan turun, atau ingin jadi pemain yang selalu tampil di level top? Lanjut Bruno. Benar, Anda akan menjalani pertandingan buruk, itu pasti. Semua pernah melewatinya. Cristiano pun pernah menjalani pertandingan buruk 100%. Namun poinnya adalah segera bangkit dari pertandingan buruk itu yang berarti memiliki mentalitas. Oke, saya tidak bermain baik pada laga terakhir dan saya harus segera bangkit di laga ini, tutupnya.